Manuver Ahok di Pilkada menjadi perhatian. Benarkah ini disebut ketidakkonsistenan Ahok atau ini langkah yang dibilang bijak untuk persaingan nanti? Telah ada 3 narasumber kami di studio, Agun Gunanja dari Ketua DPP Partai Golkar bidang pemenangan pemilu, ada Norman Negoro dari relawan teman Ahok dari Jakarta Center dan juga pengamat politik Universitas Mercu Buana Heri Budianto. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Saya ke Pak Agun dulu. Ya. Nah, akhirnya Golkar kan memutuskan untuk memilih Pak Ahok. Sampai sekarang dukungannya sudah berapa? Parpol selain 3 parpol, Golkar, Hanura, dan Nasdem. Ya, sesuai dengan komitmen dari hari terakhir Pak Basuki deklarasi di teman Ahok dan dia telah memutuskan mekanisme jalur partai politik. Kita lanjut terus intensif melakukan komunikasi politik di antara 3 partai politik. Bahkan kita juga melakukan komunikasi politik dengan PDI, ya, dengan partai-partai lain. Nah, juga tetap melakukan komunikasi dengan teman Ahok. Yang prinsipnya kita bersepakat bahwa ketiga partai politik dan teman Ahok ini bersepakat bahwa Jakarta sebagai barometer demokrasi di Indonesia harus memberikan contoh, harus memberikan keteladanan. Kita ingin mencoba membangun sebuah mekanisme pemilihan kepala daerah dengan cara-cara politik yang egalitarian. Kok bisa Pak Ahok jadi terayu oleh parpol? Asalnya kan kekeh di independen. Tentunya kan seperti yang saya katakan tadi, bahwa sebelum kita melakukan komunikasi dengan Basuki Cahayapurnama, Golkar itu lebih dulu mendatangi teman Ahok. Kita lakukan komunikasi politik, kita memberikan apresiasi, memberikan penghargaan, reward lah ya. Karena kita menyatakan bahwa dalam kacamata Golkar pun sebetulnya keberadaan teman Ahok ini adalah bentuk partisipasi demokrasi yang luar biasa. Dalam kondisi secara objektif kita mengakui bahwa tingkat orang keikutsertaan dalam memilih itu semakin menunjukkan tingkat yang sangat rendah. Kemudian juga publik belum mempercayai keberadaan partai politik sebagai pilar demokrasi yang betul-betul memperhatikan aspirasi rakyat. Dan kinerja parlemennya pun juga belum menunjukkan kinerja yang baik. Nah, dari itulah kita memberikan apresiasi kepada teman Ahok. Di sana ada sebuah komunikasi timbal balik, ternyata teman Ahok juga kaget juga gitu ngelihat partai politik kok bisa juga bersikap seperti itu. Nah, bicara soal partai politik, tidak percayaan kepada partai politik ini juga kan yang menyebabkan teman Ahok awalnya mengajak Pak Ahok ini untuk maju independen. Kecewa atau tidak? Kan sudah 1 juta KTP itu yang dikumpulkan. Iya. Pak Norman silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dikatakan kecewa, tidak. Jadi sebenarnya kita ini mengumpulkan KTP itu awalnya agar Pak Ahok itu jadi lagi. Jadi bahwa itulah kepercayaan masyarakat yang dengan 1 juta. Ya 1 juta KTP lebih. Nah dalam perjalanannya kan sampai 500-600 baru 2 partai. Partai juga kaget loh, kok jadi banyak begini. Sampai 1 juta tiba-tiba Golkar nongol. Tadinya juga ogah-ogahan partai melihat kita. Jadi setelah lihat Golkar yang lihat jadi relawan yang sungguh-sungguh besar di Indonesia, iya, sungguh-sungguh melihat itu. Karena kan Ahok kan dia kan tidak punya partai, dia perorangan. Kita kan takut Ahok ini nggak jadi lagi. Kondisi, nah kita sepakat ya sudah kita usung Ahok, kita kumpulin KTP. Persyaratannya adalah harus sekian persen. Kok bisa jadi percaya sama parpol kalau awalnya kan skeptis dengan partai politik? Kalau jalur muda kok kenapa dipersulit? Itu dulu persoalannya. Kita tahu teman Ahok dalam perjalanannya itu digebukin setengah mati nih sama lawan-lawan. Iya kan? Nah kita nggak mau nanti dia provokasi juga, wah macam-macam aneh. Itu partai udah mangap aja tuh ngadepin kita. Ya sudah, kita sepakat. Nah ini ada partai, udah kita sepakat. Kita sebulan sebelumnya diumumkan sama teman-teman partai. Ya sudah melalui jalur partai aja. Jadi ada 2 gerbong. Jadi realistis akhirnya milih partai politik. Jadi Ahok ini diusung 2 gerbong. Gerbong teman Ahok dengan 1 juta KTP, gerbong partai. Nah kalau dari Mas Heri melihatnya ini inkonsistensi atau justru langkah jitu mau nggak mau realistis lah pakai partai politik? Ya Pak Ahok ini kan politisi, artinya peluang politik itu selalu dibaca. Ya dalam perjalanan bisa jadi sebelum teman Ahok ini bergerak, tadinya kan mungkin tidak terpikirkan untuk maju lewat jalur independen, partai politik. Lalu kemudian dalam perjalanan ada soal dengan PDIP waktu itu deparpolisasi, sehingga mencuat, lalu kemudian teman-teman Ahok
dari belakang mendorong agar Ahok maju lagi. Dalam perjalanan kemudian ternyata undang-undang pilkada memperberat posisi independen. Sehingga realitas-realitas politik inilah yang membuat Ahok kemudian berpikir, mengkaji. Makanya kalimat pertama saya adalah Ahok ini politisi, jadi peluang politiknya selalu dibaca. Nah, lalu kemudian realitas politik yang sudah terjadi, misalnya teman Ahok sudah mengumpulkan 1 juta KTP, misalnya. Lalu kemudian Nasdem dari awal sudah mendukung, Hanura belakangan mendukung, lalu kemudian Golkar. Saya kira itu adalah fakta politik yang memang hari ini mensyaratkan Ahok untuk maju lewat partai politik. Lalu kemudian misalkan dikatakan inkonsistensi, bisa jadi kita lihat 2 hal. Pertama misalnya, memang kita lihat sebuah perjalanan politik ini dalam tanda petik ya memaksa Ahok untuk kemudian beralih kepada partai. Nah ini kan kalau sudah seperti ini kan tidak meninggalkan teman Ahok, tapi maju mendaftar melalui jalur partai politik karena dengan 3 partai ini kan sudah cukup, ya. Tidak ditinggalkan secara kemudian dalam tanda petik kemudian ya sudah saya maju partai lalu teman Ahok ditinggalkan. Tidak, tetap memerlukan dukungan. Yang tidak jadi adalah mendaftarkan diri melalui jalur independen. Nah, tapi kan kalau ada warga-warga yang sudah mengumpulkan KTP, sempat ada hashtag juga balikin KTP gue. Nah itu bagaimana teman Ahok melihatnya? Itu risiko, itu pasti akan terjadi. Akan terjadi. Pertama, saya tidak banyak kok. Itu kalau pertama juga semua kaget begitu Ahok menyatakan bahwa melalui jalur partai, ya yang kok jadi begini? Karena di teman Ahok itu, di para relawan itu ada 3 kriteria. Harus independen, ada yang tipe seperti itu. Bagaimana meyakinkan masyarakat yang tadi yang sempat kecewa, katanya mau ngumpulin KTP, katanya mau independen. Sebagian besar masyarakat warga Jakarta itu asal Ahok jadi gubernur kembali, lepas pakai jalur apa, itu aja sebenarnya. Oke, nah sekarang hitung-hitungannya 24 kursi yang mengusung Ahok di DPRD, tapi ada juga yang besar kursi porsinya PDIP. Nah, sudah didekati atau belum? Apa sudah ada sinyal positif atau belum dari PDIP? Satu hal yang mungkin harus kita lihat dalam konteks Pilkada DKI menariknya memperbincangkan soal Ahok ini ya. Yang pertama bahwa kita harus melihat bahwa demokrasi sebagai solusi mensejahterakan rakyat itu harus dibangun dengan demokrasi yang dengan paradigmanya itu disebut dengan demokrasi partisipatori. Ya. Tidak mungkin demokrasi itu memiliki legitimasi yang kuat kalau pemilihnya di bawah 50%. Itu bahaya. Nah, yang berikutnya juga bahwa berpolitik itu semakin disadari dengan kemunculan fenomena DKI ini bahwa kita berpartai, berpolitik gitu ya, menjadikan sebuah institusi partai, itu tidak hanya semata-mata menjadi hak dominasi milik partai, tapi berdemokrasi itu hak semua warga negara. Tapi kecenderungannya kemana sekarang PDIP ini? Sudah merapat? Oleh karena itulah, pada posisi seperti itu, dalam rangka membangun politik demokrasi yang egalitarian itu, kita harus sama-sama saling menghargai, saling menghormati institusi masing-masing partai. Jadi kita berkaitan dengan apa yang akan dilakukan oleh PDI, berkaitan dengan apa yang dikerjakan oleh PDI, apakah beliau akan juga mengusung seperti yang diramaikan hari ini, mengusung Risma, atau mungkin memasangkan Basuki dengan Jarot, atau mungkin memberikan yang lain, itu sesuatu yang memang dalam konteks berdemokrasi. Tapi satu hal yang harus diyakini dalam konteks kekinian itu adalah bahwa mari kita sama-sama kita membangun untuk menghilangkan dikotomis antara independen. Ya, tapi jadi belum ada sinyal positif ya kalau dari PDIP sampai sekarang. Artinya komunikasi politik yang kita lakukan tetap ya, tapi sampai dengan posisi hari ini kita tidak bisa mengatakan sudah ada sinyal karena semuanya akan bergantung kepada PDI sendiri. Nah, berbicara tadi soal disinggung Bu Risma, kan Pak Ahok juga beberapa waktu ini sempat bilang, baru-baru saya bilang kalau wali kota Solo saja bisa jadi presiden, kalau wali kota Surabaya tidak. Nah, kenapa tidak? Nah, ini dibacanya kalau Mas Heri lihat ini sebagai bentuk dukungan ke Bu Risma dan kenapa harus ada pernyataan ini. Tapi nanti ya kita akan bahas ya usai jeda di Kompas Malam. Kami akan segera kembali.